Hello Optimizer, kembali lagi bersama saya Yuda Prawira. Sesuai dengan development plan yang pernah kita bahas sebelumnya, kita masuk ke bagian 10, yaitu pembuatan tes. Pertama, kita akan melakukan pembuatan test method. Test method lebih kepada cara yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah tes. Sebagai contoh, untuk tepung dan roti tawar. Untuk mendapatkan hasil dari tes pH dilakukan dengan metode tesnya adalah pH meter. Untuk mendapatkan hasil dari kadar air digunakan metode tes yaitu destilasi. Atau pada roti tawar, untuk mendapatkan hasil dari berat bersih dari roti tawar, metode tes yang dilakukan adalah penimbangan. Jadi tes metode lebih kepada cara untuk mendapatkan hasil pengujian. Untuk melakukan pembuatan tes metode, masuk ke Responsibility Quality Manager, kemudian klik Setup, kemudian klik Test Method. Untuk menambahkan test method yang baru, klik tombol New, masukkan kode dari test methodnya, kemudian masukkan deskripsinya, kemudian ini bersifat opsional, berapa kuantiti standar yang harus diambil untuk melakukan pengujian pH meter, misalkan 5 gram. Store precision lebih kepada berapa jumlah angka di belakang koma. Kemudian replicate lebih kepada berapa jumlah replikasi pengujian yang harus dilakukan. Sebagai contoh 1. Kemudian jika sudah, klik save, maka test method sudah tersimpan pada sistem. Kemudian melakukan pencarian dari test method yang sudah dibuat. Untuk melakukan pencarian test method, masuk ke Responsibility Quality Manager, klik Setup, klik Test Method, kemudian tekan tombol Find, kemudian masukkan metode yang ingin kita cari. Contohnya adalah pH meter. Kemudian klik Find. Maka akan keluar data metode yang akan kita cari pada form test method. Kemudian terakhir adalah melakukan setup test. Kita akan menggunakan data tes berikut untuk melakukan setup tes. Berikut merupakan data tes untuk item tepung dan data tes untuk item roti lapis tawar. Untuk melakukan setup tes, masuk ke Responsibility Quality Manager, kemudian klik Setup, kemudian klik Test. Saya akan mencontohkan setup untuk 3 data type yang berbeda. Yang pertama adalah untuk setup tes dengan data type text range. Data type ini dipakai jika kita ingin menginginkan penginputan hasil tes sesuai dengan daftar yang telah kita buat. Misalkan untuk tes jumlah, masukkan nama tesnya, deskripsinya, masuk kelas yang mana, kemudian tes metodenya, perhitungan, kemudian pilih data type-nya yaitu text range. Kemudian masukkan satuannya, kemudian di field priority, kita pilih tergantung kepada prioritas tesnya. Ini akan menentukan urutan dari tes yang muncul pada pengambilan sampel. Kita pilih high, kemudian di bagian lines, kita tentukan text range dari tes jumlah. Misalkan, yang pertama adalah 12, deskripsinya adalah sesuai. Jadi, tes ini berfungsi untuk menguji apakah jumlah pieces roti sesuai dengan standar pada satu kemasan roti lapis tawar. Jika sudah klik save, maka data tes dengan tipe text range sudah terbentuk. Kemudian saya akan mencontohkan setup untuk data type list of test value. Klik new, kemudian masukkan informasi yang dibutuhkan. Contohnya metal, deskripsinya adalah metal detection, kelasnya masuk scan, metodenya adalah scan, data type-nya adalah list of test value. Priority-nya kita buat high. Kemudian di bagian line tentukan list of value-nya atau daftarnya. Jika sudah klik save, maka tes dengan data type list of test value sudah terbentuk. Kemudian setup yang ketiga adalah tes dengan data type numeric range. Setup dengan tipe tersebut bermanfaat dalam menginput hasil tes agar tidak bisa keluar dari range yang telah ditentukan. Kemudian masukkan informasi yang dibutuhkan.
Contohnya adalah setup untuk tes pH. Pilih data type-nya adalah numeric range. Kemudian masukkan satuannya, tentukan prioritasnya, kemudian tentukan range penginputan yang bisa diinput pada saat menginput result, misalkan 0 sampai dengan 14. Kemudian tentukan presisi dari hasil tesnya, misalkan hanya 2 angka di belakang koma. Jika sudah, klik save, maka data tes dengan data type numeric range sudah terbentuk pada sistem. Data type lainnya selain ketiga data type tersebut adalah expression, di mana kita bisa menginput data dalam bentuk formulasi matematis, kemudian numeric range with display text, di mana tipe datanya adalah LOV dengan tipe number, kemudian ada text range untuk LOV text, dan terakhir adalah non-validated, di mana tidak ada validasi pada saat penginputan hasil dari tes. Sekian dari materi yang ke-10. Sebagai penutup, kita masuk ke bagian exercise. Sekian materi training yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching, drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.